Melanjutkan tayangan yang sebelumnya, Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat duniadesa.com, buku yang ke-8 ini tentang ketahanan masyarakat desa. Buku ini berisi tentang banyak hal yang penting bagi kita semuanya, menambah wawasan bagi kawan-kawan pegiat desa, aparatur desa, kader pemberdayaan masyarakat desa atau kader pembangunan desa, juga kawan-kawan yang hari ini sedang berproses untuk mengikuti tes seleksi penerimaan pendaftaran pendamping desa. Buku ini ada bab sampai 4 termasuk penutup ini. Pembahasannya pada bab 2 serta bab 3. Bab 2 itu tentang konsepsi ketahanan masyarakat desa. Kemudian bab yang ketiga, pendampingan desa dalam rangka ketahanan masyarakat. Yang nomor 1 isinya tentang pembelajaran kewarganegaraan. Yang nomor 2 pembelajaran demokrasi desa. Yang nomor 3 pembelajaran hukum. Yang nomor 4 pengembangan paralegal. Yang kelima advokasi hukum. Yang keenam advokasi kebijakan publik desa. Yang ketujuh pengembangan pusat kemasyarakatan atau community center. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe supaya nanti kalau saya upload file terbaru atau file berikutnya dapat pemberitahuan. Dan jika tayangan ini dirasa bermanfaat dan baik, silakan bagikan pada teman-teman yang lain untuk kader desa, perangkat desa, pegiat desa, dan teman-teman kader pemberdayaan masyarakat desa. Ini bab 1. Nanti seperti biasa linknya saya taruh di deskripsi. Silakan saja diklik di bawah judul, nanti akan keluar link. Dan kalau link itu diklik langsung download ya filenya ini. Nah, ini Undang-Undang Desa berlandaskan pada asas yang meliputi rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul, subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa. Kegotong royongan yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa. Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa. Musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat, serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Partisipasi yaitu warga desa turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Kesetaraan yaitu kesamaan warga desa dalam kedudukan dan peran. Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi
terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa. Nah, ini yang bab 2, konsepsi ketahanan masyarakat desa tadi, yang bagian penting. Nah, ini definisi musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis yang dimusyawarahkan di dalam musyawarah desa meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Musyawarah desa ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diikuti oleh pemerintah desa dan unsur masyarakat desa, yaitu antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Nah, hak desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa mengatur hak dan kewajiban sebagai berikut. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Nah, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi informasi dari pemerintah berhak mendapatkan ya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68. Kemudian masyarakat juga memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tulisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, atau anggota lembaga kemasyarakatan desa. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Masyarakat desa berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di desa. Yang terakhir ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Nah, bab 3 pendampingan desa dalam rangka ketahanan masyarakat desa. Strategi program pemberdayaan masyarakat desa merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan program,
dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi terdapat koordinasi tim kerja, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan program, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan program pemberdayaan secara efektif. Adapun strategi program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut. Melalui pendekatan pembentukan kelompok, yaitu kelompok yang terbentuk atas inisiatif masyarakat sendiri dengan tujuan pokok memecahkan masalah yang dihadapi. Diharapkan dalam kebersamaan terjadi penyatuan potensi dan saling memperkuat. Dalam proses ini, berbagai keterbatasan yang dimiliki orang miskin disinergikan untuk mencapai hasil yang lebih besar. Kesinambungan kelompok akan terjaga apabila kelompok yang dibentuk didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Melalui pendampingan langsung, yaitu pendamping tinggal di lokasi yang sama dengan kelompok yang akan dikembangkan. Pendamping berasal dari orang luar karena tugasnya tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Tenaga pendamping adalah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, memiliki kepemihakan kepada kaum tertindas, pengetahuan tentang sebuah program yang akan dibangun bersama komunitas lokal, dan keterampilan dalam manajemen, memulai dan mengelola sebuah program pengembangan masyarakat. Penumbuhan kader lokal, yaitu unsur warga pada lokasi program yang akan melanjutkan peran, fungsi dan tugas-tugas pendamping ketika program telah memasuki tahap kemandirian. Selain itu juga meningkatkan peranan kepemimpinan yang berasal dari komunitas. Pengembangan kelembagaan komunitas yaitu upaya mengembangkan suatu kelembagaan yang berbasis moral dan aktif, menampung kebutuhan serta aspirasi warga kelompok-kelompok yang telah didampingi dan merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut. Pengorganisasian kelompok, menjaga kerjasama lintas pelaku, multi stakeholder dengan pemerintah. Nah, ini langkah-langkah untuk strategi program pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam kaitannya sebuah upaya mewujudkan ketahanan masyarakat desa, tugas pendamping desa adalah memfasilitasi masyarakat desa dalam kegiatan pembelajaran kewarganegaraan, pembelajaran demokrasi, pembelajaran hukum, advokasi hukum, pengembangan paralegal, penguatan ruang publik politik di desa atau antar desa dalam bentuk pusat kemasyarakatan. Ini aja penjelasannya. Pembelajaran kewarganegaraan itu apa dan bagaimana, kemudian pembelajaran demokrasi desa itu seperti apa, pembelajaran hukum itu materialnya apa dan bagaimana caranya, kemudian pengembangan paralegal itu bagaimana konsepnya, dan advokasi hukum. Advokasi hukum bagaimana langkah-langkahnya, dokumen yang diperlukan, juga advokasi kebijakan publik di desa. Oke kawan-kawan, ini dulu seperti biasa filenya akan saya upload di link bawah judul ya. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Klik tombol subscribe di bawah judul ada warna merah supaya nanti kalau saya upload file terbaru dapat pemberitahuan. Silahkan bagikan kalau tayangan ini bermanfaat.